selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apa menimbang setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pembinaan bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan kepada upaya preventif, represif dan edukatif yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi terdakwa dan atau siapapun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang sebagaimana dengan pertimbangan di atas, maka akhirnya menjadi sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti sepenjara amal dan merupakan tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan. Menimbang sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan secara berturut-turut agar mengulangi kesalahan telah dilakukan, namun hakikat dari suatu pembinaan lebih kepada upaya pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik kelak di kemudian hari. Memperhatikan pasal dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan lain yang bersangkutan, yaitu khususnya pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2003 dan undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni dengan identitas seperti atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menguasai narkotika golongan 1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti: 1. 4 bungkus plastik klip ukuran masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 2,591 gram, 1 bungkus plastik klip berisi daun kering dengan berat neto 0,584 gram, 1 buah cangklong untuk dikonsumsi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, 1 buah pepil untuk konsumsi ganja dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit handphone, 1 unit warna hitam dirampas untuk negara. Membebankan terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp5.000. Demikian putusan dalam rapat peruntukan majelis hakim Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami majelis ini saja hukum sebagai ketua majelis dan tonggalan hukum sarjana hukum dan Martin Bimbing sarjana hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjukkan surat penetapan majelis hakim oleh Ketua Majelis Jakarta Barat nomor 25/2024 Barat pada tanggal 24 dalam persidangan yang terbuka untuk pada hari Senin tanggal 26 Agustus oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama dibantu oleh Nurul Bangsa Hukum sebagai pengganti pada Majelis Jakarta Barat di hari ini. Terima ya. Ya, pertimbangan hakim itu kan ya pasal 114 memang terbukti. Cuma kan hakim mempertimbangkan dengan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2003. Jadi perbuatan terbukti ya, tapi kan ya unsur-unsur pasalnya itu tidak mengindikasikan bahwa Ahmad ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilang Kang Jaksa. Jadi yang terbukti di sini Ahmad itu adalah pengguna untuk dirinya sendiri, tapi karena dia melampaui dari SEMA itu, alat buktinya harusnya kan
ya di bawah 1 gram ya. Ini kan 2,5 gram. Kemudian 0,5 gram. Nah, berarti kan melebihi SEMA nomor 10. Nah, berarti ada SEMA yang terbaru. Apabila perbuatan pasal 114 ayat 1 narkotika itu terbukti, tapi dia itu bukanlah sebagai pengedar atau penjual, dia adalah sebagai pengguna, berarti hakim boleh tidak menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ancaman pasal 114 ayat 1. Nah, jadi boleh di bawah itu. Dan kemudian kan ada yang kita lihat ya dalam keputusan itu yang membahagiakan kita juga. Contohnya kan di dalam keputusan itu jaksa kan tidak sungguh-sungguh melaksanakan haknya Amar untuk di asesmen TAT dan medis. Itu pertimbangan hakim juga untuk meringankan Amar, karena hak-hak dia untuk di asesmen TAT dan medis itu kan tidak dilaksanakan. Itu. Kemudian menerima atau ajukan banding nantinya? Ya kalau kita kan nerima. Kalau jaksa tanya nanti sama jaksanya. Bang, mungkin tadi sempat hakim juga kenapa terkait bahwa Amar tidak dibukti untuk artinya dalam bisnis narkoba itu, artinya ada pernyataan yang tidak sesuai fakta bang dalam persidangan. Ada langkah-langkah hukum nggak sih bang yang bakal Amar? Ya seperti saya lihat kan nama itu kan haknya jaksa ya. Cuma kan saya udah bilang bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi. Nah ini kan terbukti bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi aja bahwa seolah-olah Amar nih pengedar nih kan menjual sampai 95 gram, 100 gram. Ya tapi kan buktinya nggak ada. Nah, akhirnya itu kan diperimbang hakim. Memang kalau bukti itu nggak ada. Yang ada itu cuma 2,5 gram sama 0,5 gram ya ganja itu. Jadi ya sama-sama kita buktikan sekarang. Berarti hakim yakin memang Amar ini bukanlah sebagai pengedar dan penjual, dia cuma pemakai. Nah, ya karena cuma ya hakim memutuskan karena melebihi dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 itu kan harusnya kan alat buktinya yang bisa dilakukan rehabilitasi itu kan di bawah 1 gram. Nah, jadi itu. Jadi ya clear sekarang bahwa Amar ini bukan penjual dan pengedar. Amar ini adalah penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh Amar. Jadi dia bukan penjahat, dia bukan sindikat narkotika, dan dia bukan terlibat dalam jaringan narkotika. Bagian mungkin terakhir komunikasi sama Amar, Bang mungkin kan kemarin anaknya ulang tahun nih Bang. Siapa sih mungkin sempat cerita nggak sih ke Bang Jen bisa ketemu anak? Ya saya 2 hari ini kan sibuk juga, jadi ya belum sempat berkomunikasi. Yang jelas sekarang kan ya tugas kami sebagai PH kan udah selesai dengan diputusnya perkara ini, dan Amar udah menerima, kita udah menerima. Tapi terkait rehabilitasi akan terus diperjuangkan nggak bang di proses setelah pidana nanti? Oh iya, itu kan nanti gini. Ini yang kelemahannya dulu Amar itu sini. Seharusnya begitu dia selesai menjalankan hukuman, itu harusnya kan seperti orang operasi lah, harus berobat jalan dulu lah. Jangan langsung ya dia yakin dengan dirinya bahwa dia udah terlepas dari narkotika. Jadi harusnya begitu dia selesai, ya kan dia harus ya seperti Ali bilang kan boleh melaporkan diri ke BNN, BNP terdekat. Jadi semacam atau kalau merasa mampu untuk membayar, ya kan boleh dia meminta ke dokter ketergantungan obat-obatan, RSO ya, RSO. Nah, jadi itu yang dulu yang lemahnya Amar pada waktu peristiwa yang kedua. Kalau dulu kami waktu peristiwa yang ke-1
Begitu Amar keluar, belum kita biarkan, dia tetap waktu itu di bawah pengawasan natural. Balai rehabilitasi natural. Nah itu kalau nggak salah itu selama 2 tahun ya, saya waktu itu PH-nya operasi. Nah pada waktu sekarang dia begitu keluar, nah tidak ada yang mengawasi. Dia harusnya, ya kan, ya Amar itu kalau udah keluar nanti ibarat orang operasi lah. Bila hakim menurut saya punya hati nurani. Untuk asesmen rehabilitasi sendiri akan dipersulit nggak, mengingat kan Amar udah 3 kali mate gitu. Apakah memang ada kesulitan untuk mengajukan asesmen itu? Ya asesmen itu udah kita ajukan. Oh, udah ada juga. Contohnya kan BNNP ya tidak melaksanakan itu. Tapi kan dalam pertimbangan hakim tadi kan itu udah dikatakan oleh hakim dalam pertimbangannya bahwa ada ketidakseriusan dari pihak JPU untuk tidak melaksanakan penetapan hakim yang memerintahkan untuk di asesmen TAT dan medis itu. Tapi setelah putusan 3 tahun ini, kalau itu masih bisa berkurang nggak sih Bang, nanti Bang Amar dengan ini Bang kondisi sendiri gitu? Oh iya, pastilah. Kita lihat Jessica itu kan hukumannya 20 tahun. Dia cuma menjalani berapa? 8 tahun ya? Iya. Nah, karena di situ kan di program itu kan ada namanya asimilasi, ada remisi, ada bebas bersyarat, ya kan? Ada juga cuti menjelang keluar. Jadi banyak. Ya insya Allah ya mungkin ya Amar tidak akan lama, jadi ya insya Allah bisa ketemu klien lagi lah, mungkin dalam suasana yang berbeda. Bang, kalau nggak bisa bayar denda 1 miliar mungkin diganti sama berapa? Oh biasanya kan itu 3 bulan. Sama. Bang, sebagai statement penegasan aja Amar sendiri ada putusan berapa tahun sebagai penegasan aja Bang, statement putusan hari ini hasilnya. Putusan hari ini Amar dihukum 3 tahun ya, denda 1 miliar dengan subsidiar kurungan, apabila diganti dengan subsidiar kurungan itu 3 bulan. Oke. Oke teman-teman. Oke. Oke. Selesai ya. Bang John.